Itu artinya ya. Jadi Ramadan itu artinya bukan puasa. Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar saat bulan Ramadan? Yang dibakar itu adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita selama kita berada di dalam. Kemudian setelah melaksanakan ibadah Ramadan, kita akan berjumpa dengan yang namanya bulan Syawal. Apa itu? Ya, di belakang ada yang tahu apa? Ada? Syawal itu kalau bahasa Arab, di Arab itu kalau ada unta itu punya ekor atau sapi, ketika ekor sapi itu naik ke atas itu namanya Syawal. Ya. Orang yang sudah berpuasa dia akan memasuki bulan Syawal, artinya dia akan naik derajatnya. Ya. Bukan hanya derajatnya naik, tapi juga naik ilmunya, naik keimanannya, naik pemahamannya, dan naik amalnya. Nah, kita berharap dengan bulan Syawal ini, insya Allah sesuai dengan namanya semua kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu halal bihalal? Ya. Halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab. Jadi murni Pak itu bahasa Arab. Tapi perlu diketahui orang Arab sendiri tidak tahu apa itu halal bihalal dan tidak pernah melaksanakan halal bihalal. Ya. Nah, halal bihalal, halal itu artinya melakukan sesuatu yang dibolehkan atau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halal ini kata atau lawan kata dari haram, Pak. Ya. Kalau halal sesuatu yang dibolehkan untuk dilakukan, sementara haram sesuatu yang dilarang, dan ketika dilakukan itu mengandung dosa atau maksiat. Nah, artinya apa di sini? Halal bihalal di sini adalah kita ingin menghalalkan sesuatu yang tadinya haram jadi halal. Ya, mungkin selama ini kita melakukan hal-hal yang mengandung kesalahan, dosa, ya, usamanya kepada sesama kita manusia. Kita ingin halalkan perbuatan kita yang haram tadi, kita ingin halalkan, Bapak Ibu sekalian. Dengan cara apa? Saling memaafkan. Sebab perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kita yakin tadi ya, ketika kita berpuasa dengan iman dan mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tapi ingat, ada dosa, kesalahan yang tidak cukup hanya dengan bermohon kepada Allah. Ya. Tidak cukup hanya dengan minta ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dosa kepada atau kesalahan kepada sesama manusia. Dan memang perlu diingat Bapak Ibu, dan mungkin kita merasakan sendiri, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu akan lebih mudah untuk dimaafkan dan lebih mudah kita untuk melakukan minta maaf dibanding kesalahan kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Ya. Makanya dijelaskan, ya, orang yang baik itu adalah orang yang mau minta maaf, tapi orang yang lebih baik itu yang mau memaafkan. Ya. Minta maaf baik, lebih baik itu mau memaafkan. Karena memaafkan ini sesuatu yang memang mudah kita ucapkan Bapak Ibu sekalian, tapi dalam praktek kehidupan itu sangat berat. Ya. Kadang fisik kita bersalaman, fisik kita bertemu, bibir kita berucap, maafkan saya, tapi hati kita bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna halal bihalal. Jadi halal dengan halal ingin saling menghalalkan, ingin saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Keutamaan dan keistimewaan daripada acara-acara seperti ini termasuk halal bihalal ini, ya, itu salah satu diantaranya adalah selain tadi saya katakan dihadiri oleh para malaikat, ini juga sebuah ajang wasilah kita untuk saling bersilaturahmi. Saling bersilaturahmi karena mungkin Pak, mungkin diantara kita hari ini khususnya umat Islam, ya, dan termasuk saya secara pribadi masih banyak keluarga, saudara, ya, teman, tetangga yang belum sempat kita kunjungi sampai hari ini. Ya, dan mungkin
Di antara mereka yang belum sempat kita kunjungi itu, kita juga punya kesalahan. Ya. Nah, dengan momen-momen seperti ini, acara seperti ini juga bagian dari silaturahmi. Ya. Nah, silaturahmi Bapak Ibu sekalian, ya. Apa itu silaturahmi? Ya. Jadi silaturahmi Bapak Ibu bukan orang yang kemudian menjalin hubungan baik. Kata Nabi, silaturahmi itu bukan orang yang selalu menjalin hubungan baik, tapi silaturahmi itu adalah orang yang ketika dia diputuskan hubungan, ketika dia ketika dia dicuek, ketika dia diboyong, ya, tidak, ya, pokoknya diputuskan hubungan atau terjadi pertikaian, maka orang yang diputuskan hubungannya tadi datang untuk menyambung. Jadi silaturahmi yang dimaksud bukan hubungan baik-baik saja, tapi kondisi yang tidak baik dia juga berusaha untuk membuat kondisi itu lebih baik. Itu yang dimaksud dengan silaturahmi. Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari silaturahmi atau saling mengunjungi Bapak Ibu sekalian, yang kita semua juga banyak yang sudah memahami. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu bersilaturahmi mengunjungi saudaranya, maka 70.000 malaikat ikut menyertai dia dan mendoakan kepada dia. Kalau Bapak pergi bertamu dalam hari ini, kita bertamu di malam hari, maka malaikat itu mendoakan kita sampai subuh hari. Kalau kita datang sore hari, maka malaikat itu mendoakan kita sampai pagi hari atau malam hari. Dia bisa bertamu dengan doa malaikat itu senantiasa berdoa. Kemudian yang kedua, hikmah dan keutamaan daripada silaturahmi. Ya, ini sudah umum kita dengarkan bersama bahwa di situ kita akan dipanjangkan umur. Kalau kita ingin panjang umur, maka rajin-rajinlah menjalin silaturahmi. Ya. Makanya orang-orang tua dulu itu Bapak Wakil Bupati panjang-panjang umurnya. Ya. Kenapa panjang-panjang umurnya? Karena mereka rajin untuk bersilaturahmi. Ya. Saya ingat kakek saya dulu, ya, saya masih kecil, ya, itu jalan kaki Pak, pakai sarung, pakai jas, tapi jasnya tidak dipakai, bawa jas tapi jasnya cuma di. Kenapa? Karena jalannya becek pada waktu itu. Ya, pakai sendal, saya ingat itu sendal lidi. Ya. Itu ngajak pergi kunjung, ya, itu luar biasa. Kemudian kita saling diperkenalkan satu sama lain. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Menurut para ulama, ya, ada mengatakan belah, bukankah umur kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa ajal, ya, umur kita sudah ditetapkan. Apa maksud dari hadis itu ketika kita silaturahmi umur kita panjang? Umur yang panjang yang dimaksud sini Bapak Ibu sekalian, umur kita itu berkah. Ya, umur kita itu bermanfaat. Ya. Jadi umur yang kita miliki, ya, walaupun hanya mungkin 10-20 tahun, tapi kalau itu digunakan untuk kebaikan, untuk saling menolong, ya, untuk beribadah kepada Allah, umur yang panjang. Nah, sementara umur yang tidak berkah, tidak panjang itu ya di dalam kehidupannya yang ada adalah sebuah kegelisahan, sebuah kegalauan, ya. Bahkan mungkin kalau dia dalam kehidupan rumah tangga, ya, rumah tangganya selalu diwarnai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu namanya keberkahan rumah tangga atau keberkahan umur itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau memang di dalam kehidupan kita sehari-hari baik sebagai masyarakat, sebagai sebuah pemerintah, kemudian di dalam kehidupan itu terjadi keharmonisan yang luar biasa, itu pertanda bahwa di dalam kehidupan itu daerah itu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, hikmah daripada silaturahmi itu selain
panjangkan umur, akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki kita. Ini SMK ini bisa dapat bus karena silaturahminya lancar. Ya, kalau tadi saya dengar, coba kalau tidak silaturahmi, tidak mungkin dapat, Pak. Tidak mungkin dapat. Ini pengaruh dari silaturahmi. Ya. Jadi mungkin kalau sering lagi akan dapat lagi. Ya, ini luar biasa. Akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung sedikit masalah rezeki Bapak Ibu sekalian. Apa itu rezeki? Ya. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kemudian mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, dari pengertian ini Bapak Ibu sekalian, rezeki itu ternyata ada dua. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Tapi tetap rezeki, Pak. Jadi beda rezeki dengan kepemilikan. Bisa jadi itu milik kita, tapi belum tentu menjadi rezeki kita. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dan bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan. Nah, makanya di sini ada dua, ada yang halal dan ada yang haram. Hati-hati. Itu rezeki juga. Nah, mana rezeki yang halal? Rezeki yang halal itu ketika kita peroleh dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan itu dan akibat dari rezeki yang halal ini yang kita dapatkan, insya Allah akan berkembang ibadah, insya Allah dan akan membawa kepada keberkahan. Bapak Ibu sekalian, rezeki Bapak Ibu sekalian itu bukan banyaknya yang kita cari, bukan banyak, tetapi keberkahan. Apalagi dalam Islam dijelaskan, ya, bahwa segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu sekalian. Umurmu kemana? Ya, waktumu, ilmumu. Yang dua pertanyaannya itu masalah harta, Pak, masalah rezeki. Dari mana kau dapatkan rezekimu dan kemana kau belanjakan? Itu dua pertanyaan. Yang lain itu masalah. Ilmumu berapa kau amalkan? Waktumu untuk apa kau gunakan? Tapi kaitan dengan harta, dari mana dan kemana? Untuk apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau rezeki itu kita peroleh dengan jalan yang halal, insya Allah akan bernilai ibadah dan dapat pahala di sisi Allah dan mendapat keberkahan. Tapi kalau rezeki itu kita dapat dengan cara yang haram, dengan cara yang salah, maka itu bukan menjadi keberkahan, tetapi bisa jadi menjadi musibah, menjadi bencana Pak bagi kita semua. Ada beberapa hal rezeki itu kalau bahaya daripada rezeki haram. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, orang yang memperoleh harta, memperoleh rezeki dan cara yang haram, yang pertama itu di akhirat nanti dia disuruh pikul. Jadi harta yang dia miliki itu disuruh pikul Bapak Ibu. Jadi kalau dia jadi sebentar ini pulang di rumah lihat-lihat memang itu piring ibu-ibu ya. Kalau ada piring, merek, sendok yang kita cek, yang bukan kita punya milik kasih pulang memang. Ya, karena ada biasa itu. Dia apalagi kalau ada acara, ada pesta, ya, itu biasa kan hasil pesta kita bawa, ya, sisa-sisa dari bukan sisa sebenarnya porsi, ya, dari acara itu, tapi isinya kita ambil ternyata piringnya juga tidak balik. Nah ini hati-hati, itu nanti disuruh pikul. Ya. Ya. Apalagi kalau printer, apa semua itu alat-alat kantor misalnya, kasih pulang dulu. Ya, disuruh pikul Pak. Jadi kalau ayam yang kita curi, ayam itu nanti kita pikul. Dan ayam itu atau hewan yang kita pikul itu nanti
apa semua, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Mungkin salah satu di antaranya karena kita memiliki harta, memperoleh harta dengan cara yang tidak benar.